Oke, selamat siang, Dek. Hari ini kita pertemuan ke-8 di mata kuliah Fisika Garam. Jadi, untuk hari ini kita materi terkait pengantar ya, pengantar lingkungan fisika di tambak garam. Oke, hari ini kita bahas sekilas. Karena minggu depan kita akan bahas parameter di kondisi lingkungan fisika di tambak garam tersebut. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah data fisika terkait bahan baku garam ya. Jadi seminimal mungkin jika kita penelitian ataupun kita mengambil data fisika ya terkait bahan baku garam itu sumber air lautnya, minimal itu mencakup 12 aspek ini 12 aspek ini, 12 parameter ini. Nanti kita bandingkan dengan standar yang ada seperti itu ya. Nah, ini hampir mirip dengan teman-teman kalau ambil di mata kuliah oceanografi fisika ya, tapi di sini merujuknya nanti bahan baku atau air lautnya itu sebagai bahan baku garam seperti itu ya. Nah, kalau di oceanografi kan dia lebih ke fenomena ya. Oke, jadi di sini kan sudah paham di kedalaman, kecerahan, salinitas, pH, kecepatan arus, tinggi dan arah ombak, suhu, kisaran pasang surut, ukuran butir, kemiringan pantai, keterlindungan, dan kelembaban udara. Yang pasti untuk kedalaman laut ini, sekarang teman-teman dosen ya seperti ini yang bidang oceanografi ya, tapi teman-teman dosen ini dia merujuk ke objeknya itu garam. Nah, jadi seperti Pak Ashari, Bu Oni itu lagi sedang penelitian terkait kedalaman laut, apakah dia mempengaruhi kadar kimia ataupun fisika di pada produk garam tersebut. Nah, jadi teman-teman itu lagi ya menganalisa setiap kedalaman yang berbeda, setiap layer kata teman-teman seperti itu ya. Nah, itu nanti kita dapat mengetahui apakah di setiap kedalaman itu mengandung mineral yang cukup signifikan atau tidaknya. Seperti itu karena memang masih jarang penelitian di luar negeri pun masih jarang yang berhubungan atau yang berkaitan dengan tambak garam ataupun dengan produk garam tersebut ya. Lebih umum terkait oceanografi, jadi hanya melihat fenomena. Nah, kalau ini kan nanti outputnya dia produk ya. Misalkan produk yang bagus ini saat di kedalaman X ternyata karena dia banyak mengandung mineral serta banyak sedikit kontaminasi karena kan jauh dari galangan kapal ataupun jauh dari pembuangan sampah rumah tangga ataupun industri seperti itu ya. Nah, itu terkait kedalaman. Ya, teman-teman dosen yang bidang oceanografi sedang meneliti itu termasuk Pak Aris dan Bu Aya. Kemudian untuk yang kecerahan ini pasti juga mempengaruhi ya. Itu nanti kalau kita ke oceanografi lebih ke sedimen ya, lebih ke banyak bahan tak larutnya enggak sih, itu juga mempengaruhi nanti saat kita memproduksi garam karena kita harapkan bukan hanya kadar NaCl-nya yang tinggi tetapi juga secara fisik ya, fisik itu kan ini produknya secara fisikanya garam itu kita putih, kuning ataupun berwarna gelap, itu kan juga mempengaruhi kualitas kadar NaCl yang ada di dalamnya. Jadi kecerahan bahan baku itu kecerahan air laut saat kita ambil itu juga mempengaruhi produk nantinya, termasuk salinitas ya. Nah, salinitas ini nanti kita merujuknya ke barometer kepekatan air laut ya. Jadi diharapkan kita mengambil kepekatan air laut itu di sekitar 3 sampai 5 derajat ya. Itu kan kalau 0 ataupun kalau 1, 2 biasanya kan dia di muara ya, jadi bukan langsung yang merujuk ke laut. Nah, itu nanti kenapa? Itu mempengaruhi juga kandungan mineral yang ada. Nah, jadi sebisa mungkin mengambil yang memang jauh dan memiliki kedalaman tertentu saat kita mengambil air laut. Nah, beda lagi kalau kita di tambak garam kan memang petani garam kan di muara ya, dan petani garam rakyat kita itu ya serta merta tidak memperhitungkan
kualitasnya, yang penting tidak hujan, dan dia juga bisa memproduksi garam apa namanya ya, yang dapat diterima ya, setidaknya sebagai bahan baku prosok. Itu pun bahan baku prosok kalau kita lihat di tambak garam rakyat Madura khususnya ya, kan tidak serta-merta langsung dijual karena mesti lagi diproses di pabrik. Itu lagi gara-gara karena kadar atau parameter fisika dan kimianya untuk standar SNI si garam konsumsi itu belum memenuhi atau belum layak. Juga nanti pH meter, nah, pH juga mempengaruhi bagaimana kalau kita hasil keasaman atau kebasaan setiap sampel atau bahan baku kita. Yang pasti kalau pH air laut pasti basa, nah yang merujuk ke basa, karena dia kan logam-logamnya dia lebih ke basa ya, karena kan mineralnya kan paling banyak Na sama Mg. Itu Na sama Mg itu pH-nya biasanya dia itu 7,5 ke atas. Itu juga lagi sedang diteliti oleh teman-teman kalian, senior kalian. Dia lagi ngecek pH setiap hari itu 6 kali. Nah, jadi 6 kali itu 6 kali itu jam 6 pagi, 9 pagi, 12 pagi, 12 pagi, 12 siang, jam 3 sore, jam 6 malam, sama jam 9 malam. Itu nanti dibandingkan apakah pH, terus ketinggian airnya, suhu airnya itu ada perbedaan signifikan enggak sih untuk produksi garam di Satpos. Jadi sekarang ada kakak tingkat kalian yang mengerjakan riset di Satpos terkait data fisika ini, seperti itu. Kecepatan arus ya, kalau di laut kan pasti kan sangat dipengaruhi oleh gelombangnya dan arah ombak. Nanti kita ini bahas satu-satu tapi lebih rinci dan lebih dalam dibandingkan data fisika yang hari ini, termasuk kemiringan pantai. Kalau ini kan penting untuk saat tadi kalau saat kita kan ditambah yang benar yang konvensional seperti itu ya, karena dia kan bagaimana sih nanti air laut itu masuk ke tambak kita tanpa ada pompa, itu kan yang penting tuh anak. Kan sebisa mungkin nanti air laut masuk tambak kita itu saat pasang tinggi. Nah, jadi kan kita meminimalisir penggunaan pompa seperti itu ya. Kelembapan udara ini pasti kan sangat rendah kelembapannya ya kalau di tambak garam. Oke. Berikutnya, nah ini kriteria kemiringan lereng yang tadi ya. Nah, ini kalau yang untuk tambak garam, nah ini kita nanti yang mana seperti itu ya. Pasti tidak boleh sangat terjal kan ya, karena ini biasanya itu datar lebih ke landai. Nah, jadi saat pasang tinggi maka air laut itu bisa masuk ke bosem namanya. Bosem itu adalah kolam penampungan air laut pertama kali. Seperti itu. Nah ya. Ini sampai kalau teman-teman oceanografi ini seperti seperti Pak Ashari sama Pak Aris ini lagi pemetaan tambak garam seperti ini ya. Nah, ini Pak Firman juga yang MSP, beliau kan juga tim garam, beliau yang ini yang lebih paham ya, artinya itu terkait pemetaan tambak garam. Bagaimana sih jenis kriteria yang bagus seperti itu. Nah, jadi kalau kita ngomongin garam itu tidak serta-merta yang mengajar nanti duit, bunyi ke sama Pak Mahfud tidak ya. Jadi kalau garam itu sudah kita merujuknya ke multidisiplin ilmu ya. Jadi butuh teman-teman yang memang ahli pemetaan, butuh teman-teman yang ahli oceanografi, tergantung nanti bahasan mata kuliahnya itu yang seperti apa. Karena kan lagi-lagi ini kan garam kan butuh terkait fisikanya, kimianya ya, terkait teknologinya. Jadi kalau teman-teman nanti itu lebih ke mekanis produksi garam itu nanti teman-teman teknik yang akan mengisi mata kuliah tersebut. Jadi memang sekali lagi kalau untuk bidang minat garam ini memang multidisiplin ilmu. Oke. Nah, ini klasifikasi partikel. Nah, ini juga klasifikasi partikel ini berhubungan dengan lahan tambak garam ya, berhubungan dengan tambak yang akan kita gunakan ya. Yang bagus yang seperti apa sih? Apakah pasir, apakah dia lebih ke
lebih ke tanah liat nih, seperti sudah dibahas ya sama Bu Ike. Ini hanya kita ulas lagi. Artinya mata kuliah persbab ini nanti yang berhubungan dengan materi yang sudah disampaikan oleh Bu Ike ataupun Pak Mahfud sebelum UTS, seperti itu ya. Biasanya kalau tambak garam itu lebih ke liat sama lempung ya, sama clay. Karena harapannya kan air laut itu tidak merembes ke dalam tanah, kan nanti kan malah kualitas garamnya kan dia semakin kecil baik kuantitas maupun kualitasnya. Kecuali mungkin tambaknya itu menggunakan gula mineral. Selama ini yang saya tahu entah menggunakan gula mineral atau tidak, biasanya itu tanahnya itu ini jenis pasir sama clay seperti itu. Nah, ya. Oke. Berikutnya kesesuaian lahan tambak garam. Nah, ya, kesesuaian lahan tambak garam eh, ini sama kayak tadi ya, tapi di sini sudah ada skor-skor yang misalkan apakah dia itu sangat sesuai atau tidak. Jadi ini kalau kita bahas ini lebih ke pemetaan tambak garam ya, sesuai, sangat sesuai, tidak sesuai seperti itu. Jadi kita itu nanti kalau kita penelitian terkait kesesuaiannya nanti lebih ke pemetaan tambak garam dari teman-teman, walaupun bukan bukan bidang misalkan nanti bukan bidang garam tapi bidang oceanografi, itu bisa mengambil objeknya itu atau objek sampelnya itu garam seperti itu. Pemetaan karena masih jarang pemetaan ini saya tahu ini yang sering mengerjakan ini Pak Firman, Pak Mahfud seperti itu. Pak Firman MSP. Oke, jadi baik dari kedalaman, tinggi gelombang, kecepatan arus lalu lintas maupun kecerahan. Ini kan jadi ini sudah ada skor-skornya ya. Kalau sangat baik itu bernilai 10. Ini siapa Bu yang ngasih? Jadi ini kayak ini apa namanya, dia itu menyesuaikan dengan kondisi lapang. Angka-angka ini ya tidak serta-merta itu tidak serta-merta memberikan poin itu asal-asalan, disesuaikan dengan di lapang serta data-data yang didapat seperti itu ya. Biasanya kalau kita berhubungan dengan berhubungan dengan pemetaan kan ya harus mengumpulkan data semua ya, baik survei atau meminta data ke KP seperti itu. Ini sama juga ya, ini kalau ini pakai PPT ini ya PPT part per 1000 begitu ya, 3 sampai 37. Kalau kita kan ngomongin itu kita pakai barometer, pakai BE, pakai tepekatan air laut seperti itu BE. Nah, kalau ini satuannya itu pakai PPT. Sama juga kecerahan, ternyata itu kecerahan itu yang bagus adalah kecerahan itu sampai 100 meter yang bagus ya untuk bahan baku air laut seperti itu. Nah ya, oke. Ini nanti bisa dicari sendiri pustakanya ya di masing-masing aspek. Hari ini kan hanya pengantar untuk pertemuan ke-8 ini. Nanti kita bahas lagi di pertemuan berikutnya. Dan sama juga ya untuk suhu, pH, substrat ya, kisaran pasang surut, keterlindungan, kemirapan sama kelembapan. Nah biasanya ini kalau suhu ditambah garam itu kan sekitar 32 derajat Celcius, bahkan lebih ya. Jadi kalau di Salfos itu kemarin temanmu itu sampai ada yang 48 atau 46 ya, saking panasnya itu. Seperti itu, jadi itu sangat membantu penguapan air laut, sangat membantu penguapan air laut dari air laut menjadi air tua, dari air laut yang sekitar 3 derajat BE menjadi air tua sekitar 20 derajat BE. Itu yang cukup lama ya. Biasanya permasalahan selama ini ditambah garam rakyat itu adalah menuakan air ya, jadi menuakan air dari air laut menjadi air tua ya, dengan kepekatan sekitar 20 sampai 25 derajat BE. Seperti itu. Kalau sudah air tua menjadi garam tuh mudah tuh ya, cepat, hanya sekitar 3 sampai 5 hari sudah menjadi garam. Nah, yang lama ini dari air laut menjadi air tuanya. Nah, itu sekarang yang butuh inovasi dari teman-teman ya, teman-teman semua, teman-teman kita seperti itu ya. Jadi ada yang dari ini, ada yang sekarang itu menginovasi vertikal. Jadi dia tuh air laut disembur ke atas,
disembur ke atas, nah itu nanti kan pasti turun lagi. Harapannya itu H2O-nya itu sudah menghilang di bawah angin seperti itu secara vertikal jika memang tambak yang kita miliki itu tidak seluas tambak-tambak rakyat. Kalau sekarang tambak rakyat kan tahunya kan sekarang kan dia pakai ulir karena pakai ulir ya, jadi semakin panjang ulirnya, harapannya BE-nya dia semakin pekat. Kalau didiamkan kan dia makin lama seperti itu ya. Kalau hanya misalkan kenapa sih Bu kotakannya tambak garam itu kok banyak kotakannya 1 hektar, kok misalkan banyak ada 6 ada 8, kenapa enggak langsung 1 kotak full gitu kan, lebih luas, tidak serta-merta seperti itu. Karena kan dia juga menjalankan proses bagaimana sih menuangkan air menjadi air tua yang BE-nya sekitar 20%. Oke, nah ini substrat nanti berhubungan dengan sedimen ya, berhubungan dengan bahan-bahan yang tak larut air, dan itu juga mempengaruhi kadar NaCl pada garam kita. Nah, pasang surut yang sesuai untuk tambak garam itu adalah lebih dari 1 meter ya. Harapannya nanti saat dia pasang tinggi dia akan masuk ke kolam penampungan air laut pertama kali ditambak rakyat. Jadi harapannya si masyarakat atau petani tambak garam itu tidak menggunakan pompa saat mengambil air laut di pesisir seperti itu. Nah, ya. Keterlindungan, juga pemilihan pantai dan kelembapan. Ya, pasti kalau kelembapan ini kan juga di tambak garam pasti sangat kecil dan sangat panas nah ya kelembapannya. Oke. Nah, ini klasifikasi kualitas garamnya tadi itu proses yang tadi itu mempengaruhi garam-garam ini. Nah, apakah nanti itu akan menjadi KW1, KW2 ataupun KW3. Biasanya untuk untuk petani garam ini sekitar ini nah KW3 sama KW2 untuk yang petani-petani konvensional. Ya, kecuali sudah petani-petani dia yang menggunakan ulir, menggunakan geomembran, tahu SOP produksi tambak garam yang baik, nah, itu akan mendapatkan kualitas garam yang premium seperti itu ya. Jadi kalau untuk KW3 ini ya hanya untuk sebagai pengawet ikan ataupun diolah lagi menjadi garam KW2, jadi perlu pengolahan lebih lanjut untuk bisa menjadi garam konsumsi atau menjadi garam yang bisa dikonsumsi oleh masyarakat umum seperti itu. Sedangkan bagaimana untuk garam-garam yang digunakan di industri Bu, atau biasanya untuk penggunaan kualitas KW1 yang sudah siap memang siap digunakan di industri ya, industri perminyakan. Karena kalau farmasi kita itu masih ini harus 99,6% ke atas. Kalau industri pangan itu sudah sudah bisa langsung digunakan. Ya. Oleh karena itu kenapa sih sekarang kok walaupun sekarang petani garam masih banyak ya, tapi kenapa kok kualitas garam itu masih sering membeli di luar ya, makanya kita impor. Kenapa kok tidak menggunakan itu? Lagi-lagi kita ini untuk petani garam konvensional itu ini berhubungan dengan kualitas ya. Jadi tidak semua petani garam konvensional itu paham bagaimana sih produk ini SOP yang baik. Nah, jadi biasanya para petani ini kan yang penting kita produksi garam, dapat menutupi modal, selesai. Tapi kan seharusnya kan tidak merta-merta seperti itu. Nah, jadi bagaimana sih kita dapat kualitas yang terbaik seperti itu ya. Oke. Nah, ini kriteria ini secara fisiknya ya, garamnya lebih kotor biasanya karena dia lebih banyak mengandung sedimen. Jadi lebih kusam ya dibandingkan KW2 atau bahkan KW1. Ini secara fisikanya. Oke. Kemudian ini jelas slide. Jadi untuk hari ini kita akhiri ya. Jadi kita hari ini membahas terkait kesesuaian lahan tambak garam ya dari segi fisikanya ya. Jadi tolong dipelajari. Tadi juga sudah ada beberapa literatur ya yang ini ya. Nah, itu kalau bisa dicari sumbernya ya, dipelajari lebih lanjut. Apa sih yang berguna itu seperti apa sih? pH yang bagus seperti apa sih? Seperti itu. Nah ya. Jadi memang ini sangat jarang. Kenapa sih kok sudah 94? Kenapa tidak ada yang baru? Karena memang saat ini yang menganalisa
terkait pergaraman ya, jadi kita tuh punya grup riset namanya grup riset sains dan teknologi pergaraman. Itu masih terbatas, nah ya terkait garam lah, entah itu dari faktor fisikanya, dari kimianya, dari pemetaannya, dari apa kesesuaian lahan tambaknya, dari teknologinya. Jadi itu sangat jarang. Oleh karena itu kita kan di prodi kita kan pertama yang memiliki mata kuliah atau bidang minat bidang minat bidang minat sains dan teknologi pergaraman. Jadi ini memang kita lagi apa namanya, kita susun dari awal ya, kita memang jauh artinya sama teman-teman oceanografi ataupun biologi yang pusakanya sudah banyak kan ya. Nah, kalau yang untuk garam itu memang masih sedikit karena memang masih jarang penelitian. Jadi ini adalah apa namanya, kesempatan bagi teman-teman di kampus UTM ini, kita bau-membau yang mengembangkan garam Indonesia, baik dari ekonomi, dari bisnisnya, kan semuanya ada. Nah, ya dari sosiologinya, bagaimana sih sosiologi misalnya atau petani tambak garam atau anak petani tambak garam, kan semua itu bisa dikembangkan ya, hanya dengan satu objek garam seperti itu. Oke, hari ini kita tutup. Terima kasih. Kita ketemu minggu depan. Tolong dipelajari lebih dalam terkait kriteria yang sampai 1 sampai 12 ini. Nah, ya. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.